tutup sejak 2018, tempat wisata legendaris Surabaya ini buka lagi. Mulai Februari 2023, tilang manual akan diberlakukan kembali di wilayah Surabaya. Menparekraf Sandiaga Uno meluncurkan Karisma Event Nusantara KEN 2023 di Taman Mini Indonesia Indah. Apa kabar pemirsa dunia berita? Kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Di antaranya adalah kabar mengenai tempat wisata legendaris di Surabaya. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Vincentia Fernanda, Yova Hentierik Artyo, dan Theovani Widya. Berikut ini dunia berita selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa. Bak Sarang Ular, tempat wisata legendaris Surabaya ini akan dibuka lagi. Taman Remaja Surabaya TRS dan Kesenian Taman Hiburan Rakyat THR akan dibuka lagi. Namun, keadaannya sekarang masih sangat memprihatinkan. Rusak, kosong, ilalang menjulang tinggi, jadi rawa-rawa, bangunan tak bertuan, dan mangkrak. Itulah kesan yang menonjol dari TRS dan Kesenian THR saat ini. Setelah tutup sejak 2018, kedua tempat itu akan dibuka lagi tahun ini. Tempat wisata legendaris di Surabaya ini dulunya bisa terlihat dari Jalan Kusuma Bangsa. Namun, kini yang bisa dipandang hanyalah pohon-pohon dan semak belukar. Sisa-sisa bangunan tak lagi tampak, baik dari depan maupun dilihat dari rooftop gedung high-tech mall. Lahan TRS seluas kurang lebih 16.901 meter persegi itu dibangun pada tahun 1971. Adapun sisa bangunan pintu akses penghubung ke TRS, terdapat gapura terbuat dari besi berwarna biru dan banyak kerusakan. Jika maju ke gapura itu, TRS yang dulunya ramai pengunjung kini menjadi rawa-rawa dan banyak tanaman liar. Sementara di THR sendiri memiliki luas kurang lebih 35.703,69 meter persegi, masih ada bangunan yang tampak jelas, yakni kantor UPTD, Taman Hiburan Rakyat Surabaya, dan kolam renang THR yang ada di belakangnya. Kantor UPTD THR menjadi usang, namun bangunannya masih lebih terawat daripada TRS. Kursi-kursi di depannya pun masih terlihat bersih, meski di sekitarnya banyak tumbuhan yang liar. Ketika masuk bangunan menuju kolam renang, ada satu kursi bambu di tengah-tengah lobi. Jika lurus, maka akan bertemu kolam renang untuk anak, dan di sisi kirinya kolam renang untuk dewasa. Kolam renang itu masih bisa dilihat bentuknya, hanya saja penuh dengan kubangan air hujan, ilalang, dan pohon-pohon yang menghalangi saat masuk. Pemirsa, sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan bahwa TRS dan Kesenian THR akan dibuka lagi tahun ini. TRS dan THR sendiri sudah lama tidak beroperasi sejak tahun 2018 silam hingga saat ini. Baik, kita ke kabar yang selanjutnya. Tilang manual di Surabaya mulai lagi Februari 2023. Rencana diberlakukan lagi tilang manual di Surabaya segera direalisasikan pada Februari mendatang. Pemberlakuan itu untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa terdeteksi oleh Sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Salah satunya adalah kendaraan tanpa plat nomor. AKBP Arif Fazlur Rahman, Kasat Lantas Polrestabes Surabaya mengatakan, tilang manual mulai diberlakukan bersamaan dengan pelaksanaan operasi keselamatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalanan dan mencegah terjadinya kecelakaan.
Selain itu, langkah tilang manual diyakini juga bisa ikut menekan arus curanmor di kota Surabaya. Arif juga mengungkapkan bahwa pemberlakuan kembali tilang manual ini bersamaan dengan pelaksanaan operasi keselamatan Korlantas Polri. Kemudian juga tilang manual ini akan dijalankan beriringan dengan etle yang sudah berlaku di Surabaya sejak 3 Oktober 2022 silam. Dalam penindakan tilang manual nantinya, Satlantas Polrestabes Surabaya akan menerjunkan tim speed. Mereka nantinya akan mengawasi pengendara yang melanggar yang tidak terdeteksi oleh etle. Nantinya tilang manual akan berjalan beriringan dengan etle yang sudah berlaku mulai 3 Oktober 2022 di Surabaya. Tilang manual akan berfokus menindak pelanggaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau spektek. Sebelumnya, Kota Surabaya mulai menerapkan etle sepenuhnya per 3 Oktober 2022. Kemudian Jenderal Listio Sigit Prabowo Kapolri mengeluarkan instruksi larangan menggelar tilang secara manual per 18 Oktober 2022. Pemirsa, peluncuran Karisma Event Nusantara 2023 Sandiaga disambut meriah. Karisma Event Nusantara KEN 2023 kembali diluncurkan. Menparekraf Sandiaga Uno membukanya dengan disambut meriah oleh berbagai kepala daerah. Menparekraf Sandiaga Uno meluncurkan Karisma Event Nusantara KEN 2023 di Taman Mini Indonesia Indah. Peluncuran ini dihadiri oleh berbagai kepala daerah yang turut berperan dalam festival kali ini. Kegiatan ini merupakan event yang telah rutin dilakukan selama 3 tahun sejak 2021 hingga saat ini. Berbeda dengan event sebelumnya, saat ini KEN 2023 disuguhkan dengan berbagai kegiatan offline yang sebelumnya tidak dapat dilaksanakan karena pandemi. Pada tahun ini, KEN 2023 menyuguhkan festival yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum secara gratis di Taman Mini Indonesia Indah. Terdapat berbagai event dan pameran yang unik dan menarik seperti tarian, budaya, serta pakaian khas dari berbagai daerah. Terdapat pula pameran karya seni foto maupun barang-barang recycle yang dijadikan sebagai karya seni menarik. Selain itu, tahun ini terdapat 110 event dan budaya unggulan yang telah terkurasi dari 291 event yang diusulkan dari 38 provinsi di Indonesia. Tahun ini terdapat 5 bidang penilaian KEN, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif, inovasi dan kreativitas, manajemen event, strategi komunikasi, pengembangan bisnis, dan pemasaran. Adanya KEN di tahun ini yang kembali dilaksanakan tak ayal karena kesuksesan KEN di tahun sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Uno pada saat acara launching. Selain itu, melalui inisiasi KEN dan Sportif atau Sport Music and Creative Events, Sandiaga pun berharap menjadi sebuah gerbang kebangkitan industri event Indonesia di tahun 2023. Dirinya pun berharap inisiasi ini dapat berperan dalam tercapainya target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya, Eovani Widya, bersama dengan Vincentia Fernanda dan Yovain Thierry, mewakili tim redaksi dan seluruh yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan Dunia Berita dan Sampai jumpa.